Halo Bunda, sebagian Bunda pasti ada yang menginginkan punya anak kembar. Kebanyakan Bunda menginginkan anak kembar karena memang lucu dan menarik jika anaknya mengenakan pakaian yang sama dan bisa terlihat mirip wajahnya. Banyak pasangan suami istri yang menginginkan anak kembar. Mempunyai anak kembar akan membuat hidup dan suasana keluarga menjadi lebih seru dan menyenangkan. Kehadiran anak kembar akan menciptakan suasana berbeda dalam keluarga dan membawa warna tersendiri. Namun, orang tua harus tahu juga kalau melahirkan anak kembar memiliki kesulitan tersendiri, terutama dalam mengatur pendidikan dan juga biaya hidup bagi anak kembar. Orang tua juga menghadapi sejumlah kesulitan lainnya saat membesarkan anak kembar. Akan tetapi, kesulitan tersebut tentunya tidak akan melemahkan keinginan orang tua untuk tetap memiliki anak kembar. Namun, tidak semua pasangan suami istri bisa memiliki anak kembar. Salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan bisa memiliki anak kembar adalah faktor genetik. Walaupun memang jika tidak memiliki faktor genetik, tidak ada salahnya pasangan suami istri mencoba beberapa tips bermanfaat untuk bisa memiliki anak kembar. Untuk memiliki anak kembar, pasangan suami istri harus terlebih dahulu memiliki kembar yang genetik. Jika tidak memiliki faktor genetik, pasangan suami istri harus dapat menemukan cara yang cocok dan efektif untuk hamil anak kembar. Berikut ini ada 10 tips cara yang dapat Bunda dan suami lakukan agar bisa memiliki anak kembar. Di antaranya adalah yang pertama, bayi tabung atau IVF. Cara yang paling mungkin untuk hamil anak kembar adalah dengan melakukan bayi tabung atau IVF. Jika pasangan suami istri tidak memiliki faktor genetik kembar, maka bisa mencoba menjalankan bayi tabung. Banyak orang yang sukses dengan bayi tabung karena bisa memiliki anak kembar. Akan tetapi, jika ingin mencoba cara ini, Bunda dan suami harus siap dengan kemungkinan memiliki anak kembar lebih dari 2. Tidak hanya harus siap dengan kemungkinan memiliki bayi kembar lebih dari 2, Bunda dan suami juga harus siap dengan biaya besar yang harus dikeluarkan untuk program bayi tabung ini, dan tentunya biaya hidup untuk anak kembarnya nanti. Yang kedua, kontrasepsi. Kontrasepsi ternyata bisa memberi kesempatan pada pasangan untuk memiliki gen yang kembar. Kontrasepsi atau dikenal dengan program KB memang bisa efektif hingga 99,9%, akan tetapi 0,01%-nya dapat memberikan peluang untuk mempunyai bayi yang kembar. Kontrasepsi yang dapat menyebabkan mempunyai anak kembar adalah karena ketidakaturan dalam menggunakan dan meminum pil KB. Penyimpangan dalam minum pil KB ini mengarah pada fakta bahwa hormon wanita hamil akan berubah dan kemungkinan hamil anak kembar menjadi lebih besar. Ketiga, hamil saat sedang menyusui. Peluang untuk kehamilan kembar akan meningkat saat Bunda sedang menyusui. Hal ini karena hormon Bunda akan meningkat selama masa menyusui, dan ibu hamil juga tetap mengalami haid secara teratur setiap bulannya. Yang keempat, diet gunakan ubi-ubian dan susu. Sebagian masyarakat etnis di Afrika Barat telah menunjukkan bahwa diet dengan ubi-ubian dan susu dapat meningkatkan kemungkinan kelahiran anak kembar. Ubi-ubian seperti ubi jalar dan kentang mengandung zat yang dapat menyebabkan hiperopulasi. Kelompok etnis di Afrika Barat juga bersaksi tentang fakta bahwa peningkatan konsumsi susu bisa menyebabkan wanita melahirkan anak kembar. Kelima, asam folat. Asam folat sangat bermanfaat untuk ibu hamil. Ibu hamil yang mengkonsumsi makanan atau minuman tinggi asam folat akan berpeluang bisa memiliki bayi kembar. Presentasinya kemungkinan memiliki bayi kembar berdasarkan asam folat kira-kira sekitar 40%. Keenam, nutrisi. Kehamilan kembar selanjutnya dapat terjadi karena faktor gizi. Pola makan yang sehat bagi ibu hamil diperlukan untuk proses
kehamilan dan untuk menghindari komplikasi kehamilan. Untuk memiliki anak kembar, ibu hamil dan pasangannya tentu saja harus mengonsumsi makanan dan minuman yang padat akan nutrisi. Pola makan yang seimbang dapat berpengaruh juga terhadap rangsangan kehamilan, termasuk juga kehamilan bayi kembar. Ketujuh, faktor usia. Bunda dengan usia yang matang atau lebih tua memiliki peluang lebih besar untuk hamil bayi kembar daripada bunda yang masih muda. Bunda yang lebih tua memiliki usia biologis yang lebih cepat dan berovulasi lebih cepat. Ini biasanya terjadi pada wanita di atas 45 tahun. Akan tetapi, kehamilan di usia yang lebih tua dapat meningkatkan resiko kehamilan karena bisa menimbulkan berbagai komplikasi kehamilan. Komplikasi kehamilan dapat membahayakan ibu hamil dan janinnya. 8. Konsultasi dengan dokter spesialis. Apabila bunda dan suami memang ingin memiliki anak kembar, bunda dan suami bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis ahli fertilitas atau kesuburan. Saat ini, teknologi kedokteran berkembang semakin pesat, sehingga kemungkinan hamil bayi kembar dengan dokter spesialis lebih tinggi. Dokter spesialis biasanya akan meresepkan obat-obatan perangsang ovulasi. Ovulasi yang diinduksi obat diharapkan akan menyebabkan sel telur terbelah menjadi kembar. Oleh karena itu, jika sel telur mampu pecah menjadi janin kembar, kemungkinan memiliki bayi kembar lebih tinggi dibandingkan dengan ovulasi yang tidak distimulasi oleh obat-obatan tertentu. Dokter harus memantau perkembangan janin jika pembuahan sudah terjadi. Kesembilan, riwayat keluarga. Riwayat keluarga merupakan salah satu faktor yang penting. Jika ibu, nenek, atau keluarga lainnya ada yang melahirkan bayi kembar, maka ada peluang melahirkan dan memiliki bayi kembar yang cukup tinggi. Itu sebabnya bunda perlu mengetahui riwayat keluarganya jika ingin memiliki bayi kembar. 10. Berdoa agar mendapat anak kembar. Bunda dan suami dapat meyakini Sang Pencipta kehidupan. Maka teruslah untuk berdoa. Siapa tahu doa yang bunda dan suami panjatkan bisa menghasilkan sel telur yang kembar. Tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan sudah berkehendak. Itulah 10 tips cara hamil bayi kembar yang bisa dilakukan bunda dan suami agar memiliki anak kembar yang tentunya lucu dan menggemaskan. Semoga informasi ini bermanfaat ya.